Assalamualaikum dan halo guys. Untuk membuat satu buah konten di dalam ruangan yang memang apa adanya seperti ini jelas PR sekali guys. Karena kalian bisa dengar sendiri untuk background noise yang masuk. Seperti kipas angin. Kemudian background dari luar juga untuk noise-nya itu hampir bisa secara keseluruhan itu masuk semua guys. Sementara agar sound-nya itu bisa perfect dalam pembuatan video, ya jelas, noise-nya itu harus seminim mungkin guys. Dan kemudian kita bandingkan saat ini saya sudah menggunakan mikrofon yang akan saya ulas, akan saya kupas secara tuntas di video kali ini. Ini, hasilnya seperti ini guys. Karena mikrofon ini jika kita bicara langsung dari benar-benar dari atasnya, ini suaranya seperti ini guys. Kemudian pada saat dari belakang suaranya seperti ini, dari samping seperti ini, dan kemudian noise-nya kalian bisa bandingkan dengan mikrofon saya sebelumnya. Untuk dengungannya tetap masih ada, tapi yang dari luar itu sudah tidak masuk. Oke, jadi untuk si mikrofon Sainco Mic E10 profesional, vokal, dan instrumen mikrofonnya itu adalah ini guys. Ini adalah kemasannya, kalian bisa lihat sendiri di sini terlihat. Yang pertama itu adalah polar patternnya, dia menggunakan cardioid directivity ya. Kemudian juga untuk dia sendiri sudah memiliki low cut filter, bayangin aja. Broad frequency responnya, jadi dia ada seperti halnya yang terjadi pada mikrofon dynamic, kemudian menggunakan XLR connection, dan yang terjelas ini. Yang menarik dari mikrofon ini adalah dia support 1,5 volt atau 45 volt power. Jadi menggunakan phantom power 48 volt ataupun bisa menggunakan baterai. Kita buka dan kita lihat. Untuk dalam kemasannya itu dia ada apa saja atau kita mendapat apa saja guys. Oke, yang pertama seperti biasa kita mendapatkan yang namanya user manualnya. Di sini user manualnya kita simpan karena seperti biasa ini jarang kita baca. Kita dapat wind move ataupun busa untuk peredam dari suara-suara ataupun angin yang tidak kendaki. Kemudian kita juga dapat holder mikrofonnya ini. Kita buka untuk holder mikrofon. Kita dapat holder mikrofon spesialis untuk shotgun ya, dan dia juga sudah menggunakan adapter 3/8 dari 5/8 ke 3/8 ini. Dan ini kita jelas dapat mikrofonnya. Kita lihat dulu sebelum buka mikrofonnya, kita lihat di dalamnya ada apa lagi. Oke, kita dapat perkabelannya yaitu dari si XLR ke stereo 3,5 mili. Oke, kabelnya kita simpan dan kita bahas fokus ke mikrofonnya. Kita lihat looks-nya seperti apa untuk si mikrofonnya ini, untuk Sainco Mic E10-nya ini. Seperti biasa, ciri khas shotgun, dia pasti bentuknya ini memanjang guys. Kemudian kalian bisa lihat di sini untuk yang namanya build quality-nya, dia benar-benar menggunakan logam ataupun besi. Untuk bobotnya ini juga cukup lumayan, dan di sini ada untuk on off-nya. Jika kita nantinya sudah menggunakan power, baik itu menggunakan phantom power ataupun video interface ataupun yang namanya equalizer ataupun lain-lainnya. Yang terjelas, jika kita tidak menggunakan phantom power ataupun yang namanya video interface, kita tetap masih bisa menggunakan si mikrofon ini dan dipergunakan langsung ke kamera kita dengan tentunya ini. Oke, jadi kita sebaiknya pasang dulu untuk si baterainya. Nah, baterainya sudah terpasang, jadi ini jika kita on kan, ini tidak ada indikatornya ya. Tapi kita lihat perbedaannya nanti pada suaranya jika si mikrofon ini sudah kita hubungkan ke kamera langsung guys. Jika baterai sudah masuk, kita tinggal pasangkan si XLR-nya ini. Oke, dan kita langsung coba untuk si mikrofon Sainco Mic E10 ini seperti apa hasilnya. Oke, dan ini adalah hasil perekaman menggunakan mikrofon si Sainco Mic E10 yang kita hubungkan menggunakan XLR to 3,5 mili guys. Jadi
Memang benar untuk si mikrofon ini bisa kita hubungkan langsung ke kamera. Nah, akan tapi kameranya harus yang memang sudah support ataupun memang di dalam si kamera itu ada pengaturan gainnya. Kalau misalkan kameranya itu tidak ada pengaturan gainnya, itu tidak bisa. Jadi harus menggunakan audio interface ataupun menggunakan soundcard. Soundcard murah seperti V8 atau Boyko ataupun dari Taffer lainnya itu bisa, tidak perlu menggunakan phantom power karena memang si mic ini sudah bisa menggunakan baterai pengganti phantom power. Kalian tinggal hubungkan ke audio interface kalian yang memang belum memiliki phantom power itu juga bisa. Yang terpenting adalah pengaturan gainnya. Nah, pada saat ini juga saya menggunakan audio interface berupa sound card yang saya hubungkan langsung si kabel 3,5 mili itu ke inputnya dia dan hasil suaranya keluar seperti ini. Kemudian untuk gainnya juga ini tidak full, hanya sekitar di level 70%-nya. Hasilnya seperti ini. Kemudian ini yang saya maksud kenapa saya akhirnya memilih mikrofon ini sebagai daily driver saya. Jadi gini, bagi kalian yang memang belum mengerti atau belum tahu apa itu dynamic atau apa itu yang namanya condenser. Jadi kalau misalkan dynamic itu dia hanya mempick up suara itu tidak terlalu jauh. Kemudian untuk condenser sendiri dia bisa lebih jauh dan lebih sensitif. Nah, kan tapi kalian juga memang harus dibarengi dengan memiliki ruangan yang cukup, yaitu berupa yang kedap suara dari luar tidak masuk. Nah, untuk mikrofon ini bisa mewakili dari keduanya. Untuk sensitivitas, saat saya mundur ke belakang atau saya jauhkan mikrofonnya seperti ini, dia masih mempick up suaranya cukup baik karena dia jenisnya kondenser. Nah, karena memang untuk pencakupan dari kardioidnya ini dia benar-benar fokus hanya ke depan dan ruang lingkupnya itu tidak terlalu luas, si mic ini bisa benar-benar membantu saya dalam meng-cut semua noise-noise yang ada. Nah, kemudian kita bandingkan. Untuk yang pertama saya masih menggunakan kabel XLR to kabel 3,5 mili. Kemudian kita akan bandingkan jika saya menggunakan XLR to XLR tanpa menggunakan baterai. Nah, kan tapi akan saya pergunakan yang namanya ini untuk phantom power dari audio interface saya, guys. Kemudian sebelumnya agar kalian bisa tahu, nanti kita mulai dari gain 0 dengan XLR to 3,5 mili ini. Kita mulai dari 0. Kemudian ke 40%, ini 40%, 60%, kemudian ke 70%, 80%, 90%, dan 100%. Nah, kenapa untuk gain kontrolnya itu tidak boleh terlalu full? Karena nantinya akan mengakibatkan noise. Jadi, cocoknya ini adalah di 70% untuk gain kontrolnya. Kita akan bedakan 70% menggunakan XLR to 3,5 mili dengan phantom power baterai, dengan menggunakan XLR to XLR tentunya dengan menggunakan phantom power dari audio interface. Jadi kita langsung coba dan kita ganti dulu kabelnya, guys. Oke, jadi saat ini saya sudah menggunakan kabel dari XLR to XLR dengan tentunya levelingnya sama. Untuk si gainnya menggunakan 70%. Suaranya jauh lebih bertenaga, lebih power. Kemudian juga untuk masalah noise yang kalian bisa dengar sendiri hasilnya seperti apa. Jadi kita coba turunkan. Kalau menggunakan XLR to XLR, sepertinya saya memang harus leveling dari gainnya itu harus lebih kecil. Saya turunkan ke 50%. Dari kontrol yang saya dengar ini sepertinya cocok, dan kalian dengar sendiri, kalau misalkan memang saya menjauh, untuk si mikrofon ini dia masih bisa cukup baik dalam melakukan pick up suara saya. Kemudian kalau misalkan semakin menjauh kan kita tinggal naikkan leveling. Namun resikonya untuk si noise-nya akan jauh lebih besar. Seperti ini, guys. Kita ke belakang juga memang dia masih bisa mempick up, tapi nah, ya jadi untuk di bagian kelilingnya itu dia bisa cukup membantu untuk meredam noise-noise yang memang sekiranya nggak perlu dan nggak kita inginkan masuk ke dalam hasil recording kita ini, guys. Kita turunkan lagi ke 50% agar normal, dan kemudian pada saat saya melakukan speech berdekatan dengan mikrofon, suaranya itu benar-benar bulat, kemudian
Ya kalian bisa bandingkan sendiri dengan hasil-hasil mikrofon sebelumnya. Menggunakan mikrofon lavalier yang wireless tadi, itu di awal tentunya sangat-sangat jauh berbeda. Dan oke guys, untuk konten saya kali ini saya cukupkan sekian. Semoga konten saya berupa rekomendasi salah satu mikrofon untuk kalian ajak vlog lah, baik itu indoor ataupun outdoor. Untuk si Sainco Mic E10 ini salah satu yang sangat saya rekomendasikan kepada kalian, karena kalian sudah dengar tadi untuk semua dari hasil perekamannya, kemudian juga manfaatnya, bahwa si mikrofon ini mikrofon kondenser tapi rasa dynamic itu saling bisa dikatakan ada yang saling menutupi kekurangannya dari baik itu si dynamic mikrofon ataupun si kondenser. Ini salah satu yang bisa saling menutupinya guys. Dan oke, seperti biasa tentu juga kalian tahu untuk like, share, komen, dan subscribe itu merupakan salah satu bentuk dukungan untuk channel dan video saya ini. Tapi yang terpenting adalah terima kasih telah menyaksikan di Activity and Lifestyle bersama saya, Irwan Rizwandi.